Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku Bromo dan Semeru? Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan Ustadz Islah. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Ustadz Islah punya salah satu game. Nah, gamenya begini. Ketika nanti Ustadz Islah bilang, "Halo anak-anakku, apa kabar?" Maka anak-anak jawab, "Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes." Nah, begitu. Coba tirukan ya. "Halo anak-anakku, apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes." Nah, begitu. Sekali lagi. "Halo anak-anakku, apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes." Nah, begitu anak-anakku sekalian. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke anak-anak, semangatnya sudah terbakar, semangatnya sudah membara. Mari kita ke pelajaran kita, oke? Nah, Ustadz Islah punya salah satu cerita yang menarik tentang rendah hati dan hidup sederhana. Nah, ceritanya begini. Nah, anak-anak masih kenal sama si dia ini? Betul, ini adalah si Alma. Nah, suatu ketika si Alma ini sangat sekali disukai sama teman-temannya. Karena apa? Karena si Alma ini adalah anak yang rendah hati. Nah, apa itu rendah hati anak-anak? Tidak sombong, betul. Nah, si Alma ini tidak pernah menyombongkan dirinya, tidak pernah dia mengangkuhkan, sombong. Alma ini adalah anak yang pendiam, anak yang rajin, tapi si Alma tetap bergaul dengan siapa saja. Kemudian si Alma ini siap membantu menjelaskan kepada teman-temannya pelajaran yang tidak tahu. Si Alma siap membantu mengajak teman-temannya untuk belajar bareng, karena si Alma mempunyai sikap yang rendah hati. Nah, meskipun si Alma ini anak orang kaya, tapi si Alma tidak pernah memamerkan kekayaannya kepada teman-temannya. Si Alma tetap rendah hati, si Alma tidak pernah sombong meskipun si Alma ini orang kaya. Si Alma berusaha menjauhi sifat sombong, karena anak yang sombong pasti dijauhi temannya, ya enggak? Nah, kalau ada orang sombong pasti itu dijauhi sama teman-temannya. Nah, teman-teman bisa mencontoh sikap si Alma ini. Oke, itu teman-teman ya. Tidak sombong, rendah hati, dan bergaul dengan teman-temannya. Oke, nah itulah si Alma ya. Teman-teman wajib mencontoh sikap si Alma yang rendah hati. Oke, kemudian ada kisah lagi yang kedua, yaitu tentang hidup sederhana. Nah, kali ini Ustadz membawa figurnya si ini. Siapa ini? Kalau tadi si Alma, kemudian ini si Dani. Nah, suatu ketika si Dani ini mendapat uang saku dari ibunya ketika ia berangkat ke sekolah. Nah, sering kan teman-teman, anak-anak mendapat saku dari ibunya. Nah, dengan uang tersebut si Dani bisa membeli makanan, membeli minuman, membeli jajan, dan semuanya yang ada di sekolah. Makanan-makanan yang ada di sekolah bisa memberi. Namun si Dani ini hanya menggunakan uang saku itu seperlunya saja, tidak dihabiskan semuanya uang sakunya. Dani hanya memberi yang dia butuhkan, yang dia sukai, seperlunya saja, tidak dihabiskan semuanya. Nah, suatu ketika Dani ini haus, kemudian minum air yang dibawa dari rumah. Nah, anak-anak wajib mencontoh ini, membawa minuman sendiri dari rumah. Nah, ketika haus tidak perlu beli di kantin sekolah atau di pinggir jalan.
minum sendiri apa yang dibawakan mama atau papanya di rumahnya masing-masing. Oke. Nah, kemudian ketika lapar, si Dani ini juga membeli makanan yang seperlunya. Tidak semuanya uang sakunya dihabiskan untuk makan. Uang sakunya tidak dihabiskan semuanya, disisakan. Kalau perlu ditabung sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian si Dani setelah beberapa bulan membuka tabungannya ini. Nah, ternyata cukup banyak ya tabungannya si Dani ini. Nah, tabungannya ini bisa dibawa untuk membeli peralatan sekolah, pensil, setip, buku, dan yang lain-lain. Tidak perlu meminta kepada ayah atau bundanya, teman-teman sekalian ya. Jadi si Dani ini walaupun ini anak orang kaya, anak orang miskin, semuanya harus mempraktekkan yang namanya hidup sederhana. Ketika dibawa uang sangu, ketika dikasih uang saku sama ayah atau bunda, maka uang sangu itu tidak dihabiskan semuanya untuk membeli makanan. Nah, kemudian si Dani ini adalah hidup yang sederhana, tidak berlebih-lebihan, bersikap sederhananya. Waalaikumsalam. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja ya, tidak perlu menunggu atau disuruh sama ibu atau bunda atau ayah atau papa. Nah, itu harus dipraktekkan anak-anak sekalian. Contohnya hidup sederhana, berpakaian juga yang harus sederhana, tidak perlu mahal-mahal. Kemudian dalam makan juga harus yang sederhana, tidak perlu yang berlebih-lebihan. Kemudian sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu contoh sederhana dalam pakaian. Sederhana dalam pakaian, kita harus berpakaian yang sederhana mungkin. Tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu bagus-bagus. Yang penting sederhana, menutup aurat, tidak membuka aurat teman-teman sekalian. Kemudian ketika membeli baju itu tidak dilarang teman-teman ya. Membeli baju tidak dilarang. Yang dilarang adalah menyombongkan membeli baju. Ini loh baju saya bagus. Nah, itu tidak boleh. Kita harus hidup yang sederhana. Terus makanan juga, makanan yang sederhana. Yang penting halal dan bergizi. Halalan thayyiban. Kemudian makanan yang bergizi kita dapat dari makanan yang sederhana, tidak perlu mahal. Banyak makanan yang tidak mahal yang sudah halalan thayyiban, yang halal dan bergizi. Ingat ya, makanan yang mahal itu belum tentu halal dan bergizi, belum tentu halalan thayyiban. Jadi anak-anak sebaiknya memperhatikan betul pola makan anak-anak sekalian. Nah, anak-anak pengen sehat kan? Apalagi ini musim virus corona ya, kita tidak boleh sekolah, sekolahnya dari rumah. Nah, maka anak-anak harus sehat. Apa tipsnya Dani? Nah, Dani memberikan tips. Ingat bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad itu adalah orang yang sederhana dalam makan. Nah, Nabi menganjurkan makanlah ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, jadi anak-anak kalau makan tidak boleh berlebihan, kalau makan tidak boleh kenyang-kenyang. Nabi itu kalau makan, kalau lapar baru makan dan berhenti makan sebelum kenyang. Jadi tidak harus kenyang dulu baru berhenti. Nah, Nabi itu sebelum kenyang baru berhenti makan. Itu anak-anakku itu sekalian. Nah, yang paling penting adalah lawan dari sederhananya itu berfoya-foya. Nah, anak-anak tidak boleh berfoya-foya ya. Anak-anak harus mencontoh Dani tentang hidup sederhana. Nah, itu anak-anakku sekalian. Oke. Nah, anak-anak sekalian, cukup itu ya. Ada kisah yang pertama rendah hati, yang kedua adalah hidup sederhana. Kita harus selalu rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati ya. Yang kemudian yang kedua adalah hidup sederhana. Terima kasih anak-anak. Sekali lagi biar kita semangat, kita sapa lagi anak-anakku sekalian ya. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya?
Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes, oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Terima kasih. Itu saja dari Ustadz Islah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya anak-anakku sekalian.